Saya kebetulan di RW 12 itu sebagai ketua RT 7 RW 12 ya. Nah, dalam konteks mediasi yang diselenggarakan oleh Pak Camat dan Pak Lurah malam minggu yang lalu, itu sebagai tindak lanjut dari pertemuan di bulan Desember tahun 2022 yang intinya semacam mediasi, tetapi hingga pertemuan kedua Sabtu malam yang lalu itu belum tercapai. Kami dari tim yang mengkritisi yayasan banyak melihat kejanggalan-kejanggalan di dalam laporan hasil audit akuntan publik. Jadi acuan kami itu adalah laporan dari mereka sendiri, tidak ada angka-angka yang kami permasalahkan dari kami sendiri. Jadi tidak ada angka-angka itu dari kami, semuanya angka dari mereka. Baik laporan hasil rapor tahun 2021 maupun hasil audit akuntan publik. Nah, ada angka-angka menonjol di situ, yaitu biaya pemeliharaan bangunan yang besarnya 6.880.000.000, sementara asetnya nilainya cuma 3,6 miliar. Berarti biaya pemeliharaan itu nyaris mendekati angka 200%. Itu betul-betul adalah angka yang tidak layak dan tidak realistis gitu ya. Itu kami pertanyakan hingga pertemuan Sabtu malam yang lalu, mereka belum mampu menjawab. Malah di dalam revisi yang mereka katakan ada revisi hasil audit akuntan yang kedua, angka itu hilang, berubah dari 6,80 miliar, 6.880.000.000 berubah jadi 550 juta tanpa ada penjelasan. Nah, di dalam di dalam audit akuntan yang kedua itu angka-angka itu kelihatannya dialihkan ke biaya yayasan. Biaya yayasan itu nilainya mencapai lebih dari 8 miliar. Nah, angka 6.880.000.000 itu sebagai pengkritisi yayasan kami ingin mereka mempertanggungjawabkannya. Nah, angka-angka ini yang belum dipertanggungjawabkan karena malam minggu yang lalu belum ada juga kejelasan. Di akhir rapat kami mengusulkan kepada Pak Lurah dan Pak Camat agar mereka mengundurkan diri. Karena pengurus yayasan ini sudah 8 tahun menjabat, mengelola keuangan dan mengelola laporan yang begitu simpel, mereka tidak mampu. Jadi itu pertimbangan kami, mereka harus mundur. Kemudian Dewan Pembina itu sudah lebih menjabat 10 tahun yang lalu lah gitu ya. Dan ini kan yayasan milik masyarakat gitu ya. Jadi mereka itu cenderung ini akan menjadi ketua Dewan Pembina dan anggota Dewan Pembina seumur hidup. Aturannya itu gak jelas gitu. Jadi kami mencurigai dan menduga ada hal-hal yang disembunyikan di dalam pelaporan. Jadi angka 6,880 miliar itu mereka tidak mengakui, tetapi mereka yang paling penting itu mereka menandatangani hasil audit akuntan publik. Jadi menurut kami secara legalitas laporan daripada kantor akuntan publik itu sudah memiliki dasar hukum yang kuat atau legal standing yang kuat untuk sulit mereka pungkiri. Nah itu barangkali. Jadi kami pada akhirnya kemarin itu sekali lagi meminta mereka mengundurkan diri secara baik-baik, secara terhormat, dan agar dapat yayasan ini kita benahi, kita revitalisasi sebaik mungkin supaya berjalan sesuai tata kelola GCG, Good Corporate Governance, dan akuntabilitas akuntabilitas terhadap pelaporan itu harus berjalan kepada seluruh stakeholder yang ada di RW 12. Ini kan di sini kan ada ketua RW 12 ya. Apakah kira-kira menurut Bapak ini seorang Pak RW ini merespon atau tidak Pak? Emang awalnya sebelum ke Pak Lurah dan Pak Camat itu ke Pak RW, tapi Pak RW ini nggak mampu menyelesaikannya. Malah menurut dugaan kami RW ini cenderung berpihak, tidak netral. Jadi kami menginginkan sebetulnya RW ini netral. Karena apa? Sebagian besar dari pengurus RW itu pengurus yayasan. Harapan Bapak Pak terakhir untuk
para pembina dan ketua yayasan, apakah memang harus digeser atau diganti atau seperti apa? Saya tidak ingin mereka digeser atau diganti. Mereka harus mundur semua, mundur. Pengurus inti terutama ya, Dewan Pembina, pengurus harian itu harus mundur. Lakukan atau dengan membentuk tim independen ya, tim independen untuk memilih orang-orang yang menurut kita nanti mampu merevitalisasi Yayasan Masjid Jami Harapan.